sebelum kita masuk ke acara inti. Silakan Coach Hari. Ya, baik. Setelah dari Coach Salis, saya persilakan kepada Coach Hari Kuswanto lebih dahulu. Ya, setelah ini nanti kita akan masuk ke sesinya ya, insya Allah. Sebelumnya nanti ada Coach Fatwa juga ya. Ya. Silakan Coach Hari. Monitorkah? Karena beliau lagi di perjalanan juga. Ya. Oke, saya kira terima kasih Ustaz Lili. Saya serahkan kembali waktunya ke Ustaz Lili. Silakan. Baik, terima kasih ya sebelumnya. Terima kasih Coach Salis ya. Kita jumlahnya tidak banyak, tapi penyimak berikutnya insya Allah akan lebih banyak lagi. Dan kita walaupun sedikit ini dihadiri dari Singapura dan juga dari Malaysia, Coach Fatwa ya. Ahlan Coach Fatwa. Ya, Assalamualaikum Coach Lili atau Coach Lili ya, Coach Salis, terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah bisa join juga nih. Penuh perjuangan rupanya Coach Fatwa ya. Betul, ini baru selesai acara di rumah. Masya Allah. Kalau gitu saya lanjutkan dulu bedah bukunya ya Coach ya. Nanti Coach Fatwa bisa masuk ya, di dalam aja. insya Allah ya. Ya. Oke, silakan Coach. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. Siap. Oke, Coach Hari udah bisa masuk. Coach Hari silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan sedikit. Oh, sinyal juga rupanya. Naik turun ya. Selamat datang Ibu Hida Nafi Asriati. Ahlan ya. Insyaallah. Baik, Coach Hari ada dalam posisi perjalanan, jadi kondisi sinyalnya sudah bagus. Ya. Coach Hari sudah bisa menyimak? Oke, thank you Coach. Jadi ya. Silakan Coach. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mungkin sebagai tambahan bahwa untuk di Hafazat sendiri tujuan kami memang berbagi ya, bagaimana apa yang kita dapat bisa bermanfaat buat orang lain. Dan program yang akan jalan mulai besok itu terkait dengan menulis buku batch 2. Jadi kepada siapapun yang ingin menulis buku, silakan hubungi ke kami, karena dengan membaca kita mengenal dunia, dengan menulis dunia mengenal kita. Itu aja sih Coach. Thank you. Ya, syukran Coach Hari ya, Masya Allah. Itu tag-nya luar biasa ya. Mudah-mudahan bisa kita ikuti ya. Baik, kita akan langsung masuk ya kepada materi kita pada sore hari ini. Saya ingin silaturahim lebih dahulu ya. Saya Lili Komedi. Saya kenal Coach Fatwa silaturahmi di ISQ ya, di training coaching, sama dengan di sini ada beberapa coach ya yang bersama juga dalam satu lembaga. Dan luar biasa, kemudian ketika saya mendapatkan buku dari Coach Fatwa ya tentang profesi zaman now, saya sudah bedah buku itu sekitar 3 tahun ya, 3 tahun. Dan kemudian alhamdulillah qadarullah, Allah memberikan satu experience ya, satu pengalaman ketika kemudian cara membaca buku dan kemudian apa yang perlu kita ketahui dari buku itu sendiri. Bahkan memulai membaca buku tidak mesti dari halaman pertama semestinya ya. Tergantung sebenarnya, yang poin yang pertama adalah kita ingin mendapatkan apa dulu untuk menjadi motivasi buat kita supaya buku itu habis kita baca ya. Kadang membaca buku justru kita nggak pernah habis baca buku ya. Dan itu semestinya nggak perlu semua habis. Tapi kalau gitu buku menjadi seperti makanan luar biasa. Nah, buku Coach Fatwa ini ya, buku yang menurut saya begitu saya baca, saya langsung baca habis. Walaupun saya belum dapat bukunya ya, belum sampai ya. Jadi hari itu begitu saya dapat PDF-nya, saya baca habis ya. Karena isinya benar-benar gizi semua ya, kalau saya sebut luar biasa ya, gizi semua. Jadi dan itu buku ini bukan hanya sekedar buku tulisan biasa. Ini yang menarik yang dari buku ini. Buku ini lahir dari ruh penulisnya, ya. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran, di dalam surat As-Saff ya ayat 2, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini dasar luar biasa. Kalau ingin jadi seorang penulis, bagus banget itu dari hasil pengalaman hidup, ya.
itu akan lebih cepat mengalir. Nah, ini salah satu hasilnya quotes fatwa, ya. Tentu di balik semua itu juga pasti ada hal-hal lain yang itu hanya quotes fatwa yang tahu. Nah, sehingga kemudian saya baca buku ini sekali lagi. Saya mau buka rahasia ya, baca buku quotes fatwa habis langsung dalam waktu 30 menit, ya. Dalam waktu 30 menit karena saya menemukan esensi awal dulu, ya. Esensi awal yang menggugah saya. Jadi membaca buku itu cari dulu apa yang menggugah kita. Nah, buku ini kalau ingin cepat dibaca, dipahami, dan itu benar-benar jadi mendorong diri kita, saya temukan justru dimulainya, ya, itu dari bab 1. Anugerah dan masalah selalu bersama. Halaman 55. Ya. Bagi yang sudah punya bukunya boleh silakan dibuka, ya. Jadi ini ada sesuatu yang luar biasa di sini, ya. Dari anugerah dan masalah selalu bersama. Satu kalimatnya, anugerah, masalah. Nah, ini buat saya, apalagi begitu lihat daftar isinya, ya Masya Allah. Ini fatwa, ya, AS, apa nih singkatannya? Fatwa, Fatwa Syawal nama saya. Fatwa Syawal itu namanya quotes fatwa, ya. Ya. Jadi benar-benar menggelitik luar biasa. Lalu kemudian saya temukan kalimat yang luar biasa lagi, anugerah dan masalah selalu bersama. Jadi halaman sebelumnya saya lewatin. Saya buka saja, kemudian ketika baca judul di bab 1 ini di halaman 55, ini yang membuat saya akhirnya harus membaca semua, ya. Jadi rupanya di dalam buku-buku yang kita miliki, nanti yang kita baca, itu jangan terjebak membaca bab 1 dulu. Maksud saya dari halaman pertama dulu, ya. Tapi cari inti dari buku itu. Kalau menurut saya, inti buku ini dimulai dari problemnya dulu. Nah, di buku quotes fatwa Profesi Zaman Now ini kan orang suka berhadapan dengan kenyataan, dengan tantangan hidup, yang kemudian ada yang termotivasi ketika mengikuti sesuatu, ya, training atau apapun, atau baca buku atau mendengar tausiah gitu, ya. Oh, tersemangati luar biasa, termotivasi luar biasa. Tapi kemudian how-nya itu yang stuck gitu, ya. How-nya itu stuck. Nah, ada yang juga ngikutin biasa-biasa saja, ya. Ya, ini jelas dia nggak punya motivasi untuk melakukannya. Tapi ada yang ketiga yang luar biasa, mengikuti event tersebut, dia termotivasi, how-nya dia tahu, dan hasilnya bisa menghasilkan satu prestasi yang luar biasa. Nah, buku ini masuk kategori yang ketiga. Quotes fatwa mengikuti satu kegiatan, kemudian how-nya quotes fatwa tahu, lalu kemudian ada hasilnya, dan yang lebih hebat lagi yang keempat. Dari buku ini banyak memberikan inspirasi buat siapa saja yang kemudian mampu memiliki buku ini dan menemukan ruh pertamanya mau dari mana dulu. Coach Nano, selamat datang, ya, luar biasa sudah hadir juga. Ini ya. Saya lanjutkan, ya. Di pakai baju dulu. anugerah dan masalah selalu bersama ini yang terjadi pada siapa saja. Dulu kita punya cita-cita ingin punya pasangan. Begitu diberi oleh Allah pasangan, kita merasakan anugerah yang luar biasa. Tapi ada yang lupa bahwa ketika kita meminta sesuatu, ya, di dunia ini, saya sepakat banget dengan tulisan quotes fatwa ini. Anugerah, masalah selalu bersama. Dan itu ada dalam Al-Quran, ya, di antaranya dalam surat Al-Anbiya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah akan menguji kita, wa nabluukum bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan, fitnah. Itu semua ujian, cobaan buat kita. Fitnah. Jadi siapa yang merindukan pasangan lalu kemudian dikabulkan, Allah kasih pasangan, harus siap dengan masalah dari pasangan itu sendiri. Setiap kita meminta sesuatu di dunia ini, dua hal itu akan selalu bersama. Sepakat banget, ya. Dan ini mestinya yang kemudian perlu kita sadari. Tidak sedikit di antara kita, ya,
yang kemudian kita inginnya masa-masa bahagia saja, seperti yang Coach Fatwa tulis di halaman 55 ini ya. Bagaimana saat itu saya menghadiri reuni SD gitu ya. Di sana saya bertemu dengan teman-teman SD pada saat pertemuan, bernostalgia dan sebagainya ya. Luar biasa. Nah, ini yang kemudian kajiannya atau tulisan di sini memotivasi siapa saja. Dan akhirnya apa? Ada satu kalimat besar yang ditulis oleh Coach Fatwa di halaman halaman 50 berapa nih di PDF ya. Jadi halaman pokoknya tulisannya begini. Perlu dipahami dalam menjalankan sebuah profesi apapun, anugerah dan masalah akan selalu ada. Nah, itu buat saya jadi kata kunci banget ya ketika kita dalam kondisi kekinian ya. Jangankan kita yang masuk dalam komunitas saling memotivasi ya, memberikan semangat, memberikan panduan. Kita saja butuh terus ada yang saling mengingatkan atau diingatkan. Kalau tidak, repot luar biasa. Dan makanya Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita bahwa anugerah dan masalah ini akan selalu ada sebagaimana tadi disebutkan dalam surat Al-Anbiya ya. Kemudian juga kita tahu bahwa di dalam surat Al-Asr kita sudah sangat hafal. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, kalimat inilah wa tawasaw bil haqq. Jadi kita hadir di tempat seperti ini, kita baca buku, sejatinya kita sedang diberikan nasihat dari isi buku itu sendiri. Dan kita menyadari betul, saya pribadi ketika membaca bab 1, oh iya, tepat sekali ya, bahwa setiap kita pasti akan ketemu dengan yang namanya masalah. Sayangnya memang, ya sayangnya hidup kita tidak sedikit yang inginnya anugerah saja. Dan di buku ini luar biasa dibahas oleh Coach Fatwa ya, secara detail, bagaimana kemudian permasalahan-permasalahan yang ada ya, siapa saja, apakah dia kemudian menjadi seorang karyawan ya, persoalannya dibahas di sini. Dia berhadapan dengan bos yang cerewet, yang tidak bisa memberikan penghargaan gitu ya. Kemudian konflik dengan tim atau bawahannya kalau mereka jadi seorang pimpinan ya. Atau kemudian permasalahan susah mendidik anak gitu ya. Jadi dibuka satu demi satu ya. Tentunya ini sesuai dengan pengalaman mungkin ya. Bisa jadi pribadi, bisa jadi juga dari relasi-relasi yang di coaching sama Coach Fatwa ya. Yang akhirnya menjadi satu apa ya istilahnya bahan yang luar biasa buat kita yang ingin meningkatkan kemampuan ya untuk profesi kita. Dan kemudian kita bisa lihat dari buku ini yang jujur ya, mungkin ini khasnya Coach Fatwa ya. Dari permasalahan teman-teman saya yakin bahwa pembaca pun memiliki permasalahan tersendiri. Nah, ini nih ya, ilmu coachnya masuk di sini. Silakan tuliskan permasalahan yang sedang Anda hadapi saat ini. Luar biasa. Jadi buku ini ngajak banget sama kita. Diajak kita untuk kemudian memahami apa yang terjadi pada kehidupan kita. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah. Tapi jangan lupa bahwa Allah seiring dengan memberikan anugerah, di dalamnya ada fitnah. Bahasa Coach Fatwa ada masalah. Dan ini harus dihadapi bersama. Kemudian yang kita pahami lagi di sini, di buku sini dijelaskan secara pengalaman di lapangan, bagaimana permasalahan-permasalahan yang dihadapi gitu ya. Kemudian apa sih masalah yang dihadapi, dan tidak berhenti sampai di sini, buku ini mengajak pada kita. Ya, inilah kelebihan buku ini yang orang kalau baca ya, orang kalau baca itu kalau boleh jujur gitu ya, seperti ngobrol dengan Coach Fatwanya gitu. Jadi apa ya? Ya akhirnya apa? Jujur saja bahwa kalau orang memiliki buku ini, kalau dibaca buku ini, orang yang belum kenal Coach Fatwa akhirnya akan mencari. Saya bisa ketemu Coach Fatwa di mana nih? Ini yang luar biasa ya, Masya Allah. Jadi, nah saya berangkat dari sini ya, nggak berhenti sampai di situ. Ini kalimatnya memang buku ini mewakili bagaimana ilmu coaching yang Coach Fatwa miliki ya.
Dari yang sudah Anda tulis, saya yakin gitu kan, masih banyak lagi permasalahan lainnya. Kok tahu gitu ya? Jadi kata orang, waduh, ini yang satu ini belum selesai, udah tahu lagi yang lainnya, Masya Allah. Benar-benar menggali ya, benar-benar menggali. Jadi mulainya menarik kisah yang disebutkan tentang anugerah dan masalah ini dari sisi reuni. Siapa sih orang yang nggak belum melaksanakan reuni gitu ya? Kayaknya dari 10 orang mungkin 2 tuh ya, karena agendanya bentrok biasanya ya. Tapi artinya 8 orang ini reuni, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, akhirnya dari situ buku ini mengajak pada kita satu untuk mengenali betul tentang, paling tidak ini dari kacamata saya gitu ya. Buku ini mengajak pada kita dari experience saya, pengalaman saya, bahwa kita selalu berhadapan dengan anugerah dan masalah. Bahasa lain yang saya sampaikan adalah kita selalu akan ketemu dengan bagaimana kita menggunakan potensi, tapi terkadang masih diliputi dengan bahasa lainnya, emosi atau hawa nafsu ya. Sehingga potensi yang sebenarnya itu fitrah terbaik yang Allah berikan pada kita itu tidak bisa muncul. Nah, di buku ini diajak sama Coach Fatwa gitu ya. Detail banget gitu ya. Bahkan menariknya buku ini tidak semua tulisan, tapi ada gambar gitu ya. Jadi orang yang kecerdasannya berbeda itu akan terwakili masing-masing. Yang senangnya lihat gambar, begitu baca gambar langsung, oh iya paham. Yang senangnya tulisan, oh iya. Yang suka senangnya mikir terus ya, luar biasa. Walaupun secara khusus buku ini mengajak pada kita menjelaskan profesi zaman now ya sekarang yang sangat luar biasa, yaitu menjadi coach ya. Dan di buku ini diajak sama Coach Fatwa bagaimana kita mengenal yang dimaksud dengan coach itu sendiri dan bagaimana tahapan-tahapannya untuk mencapai coach sendiri. Nah ini yang kalimat yang luar biasa, ini tulisan original dari Coach Fatwa ya. Dalam menjalankan profesi Anda akan menghadapi anugerah. Anugerahnya apa? Mari kita simak ya, luar biasa nih kalimatnya. Dalam menjalankan profesi kita itu akan menghadapi anugerah. Anugerah yang bagaimana? Ketemu dengan orang-orang yang selalu membahagiakan, tetapi secara bersamaan, ini dia. Kita itu akan menghadapi masalah dengan orang-orang yang selalu mengecewakan. Nah, belum selesai. Namun, pada akhirnya, kita akan berterima kasih kepada mereka berdua. Kok berterima kasih sih? Jadi ketika saya baca, kok berterima kasih sih gitu ya? Apa sih yang membuat harus berterima kasih dengan ketemu orang yang nyebelin bahasanya gitu ya? Kalau orang yang bahagia kan jelas lah. Nah, apa namanya? Begitu membaca kalimat-kalimat Coach Fatwa ini benar-benar ya, daya nalar kita, daya pikir kita, analisa kita jadi diajak. Oh gitu ya. Jadi itu yang luar biasanya, kita diajak untuk kemudian berpikir, kok ada sih orang yang memberikan masalah, kita harus bahagia dan berterima kasih pada mereka. Nah, akhirnya kemudian Coach Fatwa mengajak pada kita bagaimana menjadi coach yang berkualitas dan profesional. Sekali lagi bahwa buku ini ya memberikan satu spirit luar biasa. Sekali lagi karena berawal dari ruh penulisnya. Dan buku ini memiliki kekuatan, kalau bahasa saya, kekuatan spiritual, kekuatan ruhiyah yang bisa mempengaruhi pembacanya. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang, apalagi yang sedang melakukan profesi apapun ya, jangan terjebak dengan harus jadi coach, tidak sama sekali ya. Buku ini ada langkah-langkah yang membuat kita jadi mudah untuk menapaki profesi kita apapun sejatinya. Kalimat yang bagus lagi dalam buku ini adalah bagaimana Coach Fatwa mengajak selama 21 hari. Dan ini temuan baru buat saya ya. Mudah-mudahan juga buat yang lain ya. Oke lah, 21 hari mungkin sudah tahu. Tapi how-nya, bagaimana menyelesaikan prestasi dalam 21 hari, apa yang dilakukan dan sebagainya, itu yang luar biasanya. Jadi membuat siapapun kalau yang memiliki buku ini gitu ya, tersentak ya, dan istilahnya tombol
on semangat kita, apa yang mesti kita lakukan itu tiba-tiba dengan mudahnya kita menekan tombol on. Nah, judulnya profesi zaman now, tapi isinya benar-benar mengajak profesi apapun, ya, itu bisa kita selesaikan dengan prestasi yang luar biasa. Apa yang kita inginkan dalam waktu 21 hari. Dan semangat itu ada di buku ini, ya, di bukunya Coach Fatwa. Nah, ini sebagai pembuka buat Bapak Ibu, ayahanda, bunda dimanapun berada yang di Indonesia, yang Malaysia dan Singapura, ya. Kita akan buka dialog nanti. Nah, mumpung ada Coach Fatwa, kalau kemudian ada pertanyaan yang buat saya memang saya bukan penulisnya, ya, kita akan minta Coach Fatwa untuk melengkapinya. Sepakat ya? Oke ya. Dan di akhir kita akan sampaikan siapa yang kemudian pesan langsung di acara ini, baik yang di YouTube ya, ataupun yang di Zoom meeting, ada harga spesial ya. Harga spesial yang bagaimana nanti akan saya sampaikan setelah kita berikan kesempatan. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang penasaran nih ya, mumpung ada penulisnya Coach Fatwa di sini. Pertanyaan bebas seputar buku ini boleh, atau hal yang lain silahkan, mumpung kesempatan yang ada. Dipersilakan ya. Saya buka kesempatannya, boleh. Operator dibuka sebuah, jadi unmute semua ya. Saya berikan kesempatan, siapa yang akan kemudian bertanya lebih dahulu, kita berdialog saja. Ya, sesinya biar kemudian banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan banyak pengalaman yang bisa kita aplikasikan. Boleh? Angkat tangannya siapa yang akan bertanya lebih dahulu? Iya. Kesempatan terbaik, Coach sudah? Coach Malaysia. Coach sudah, ada yang mau tanyakan? Okey Coach, boleh Coach Fatwa ceritakan bagaimana dia ada semangat untuk menulis? Apa yang mendorong dia untuk menulis buku ini? Itu yang saya ingin tahu. Iya, cakep sekali pertanyaannya Coach sudah ya. Coach Fatwa, apa nih yang melatar belakangi Coach Fatwa semangat menulis ini? Ya Coach, kita berbagi, silakan Coach. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengaran suara saya? Kedengaran Coach. Oke. Terima kasih Coach sudah atas pertanyaannya. Yang mendorong saya adalah karena ada satu pepatah ya. Satu perkataan hanya bisa mungkin menembus satu kepala gitu ya. Tapi kalau satu buku bisa menembus ribuan kepala. Jadi saya sadar bahwa saya sebagai manusia kan kemampuannya terbatas nih dalam segi waktu, jarak. Sementara keinginan saya itu ingin berbagi itu cukup tinggi. Saya ingin orang-orang yang tidak hanya di lingkungan saya, yang tidak hanya di sekitar saya, bisa mendapatkan ilmu ini gitu. Nah, sehingga muncullah ide untuk menulis buku ini tidak lebih karena ingin lebih bermanfaat secara luas selama sisa umur hidup saya. Itu aja, Coach sudah menjawab mungkin. Ya, luar biasa dari Coach Fatwa bahwa waktu terbatas, tapi ingin terus memberi ya manfaat pada yang lain. Bagaimana caranya? Nulis buku ya. Ini satu motivasi bagaimana Rasulullah SAW mengingatkan ya pada kita khairun nas anfa'um linnas ya, sebaik-baik manusia dalam memberikan manfaat pada orang lain. Dan ketika kemudian kita mengetahui hadis ini, maka apa yang disampaikan Coach Fatwa itu menjadi bagian dari sunnah, dan Coach Fatwa terus akan mengalir mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat Coach ya, Masya Allah, barakallah ya. Gitu Coach sudah menjawab mudah-mudahan pertanyaan Coach sudah. Baik, terima kasih Coach. Ya, Coach sudah ada rencana menulis Coach? Saya punya tulisan banyak tapi dia all over the place. Saya tengah mencari ilham bagaimana nak tulis buku. Coach sudah harus bergabung dengan Hafaz Academy Coach ya. Ya saya. Ada panduannya itu 21 hari ya bersama coach-coach hebat kita di Hafaz Academy ya. Terima kasih Coach Fatwa, Coach sudah. Silakan dari yang lain, boleh di-unmute ya. Ini kesempatan terbaik buat kita, dan saya berikan kesempatan untuk penanya berikutnya. Mumpung ada Coach Fatwa, dan Coach Fatwa didampingi sama ayahnya ya.
Selamat datang ayah Anda. Selamat datang ya. Sebut disapa ya, disapa. Assalamualaikum ayah. Alhamdulillah. Masya Sehat ya? Allah. Masya Allah. Luar biasa ya, Masya Allah, berkah, berkah. Terima kasih ayah. Silakan siapa lagi yang akan bertanya ya tentang profesi zaman now, tentang bagaimana kita bisa memotivasi diri kita tanpa terhalang dalam waktu 21 hari dan apa yang membuat kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Tadi Coach Fatwa menyampaikan bahwa karena waktu terbatas, tempat terbatas, ya kesibukan yang ada dengan menulis buku, Masya Allah, ya menebar manfaat luar biasa. Baik, silakan. Ya, Coach Fatwa. mungkin saya tambahkan Coach. Oh, ada bertanya, Bentar, silakan. Bu Nirwani. Buati. Bu Wati, silakan Bu Wati. Di mana Bu Wati tinggal? Ibu Nirwati Makassar. Makassar, Masya Allah. Ya. Silakan, Ibu Wati. Oke. Kan 21 hari itu kan targetnya, saya penasaran, Coach Fatwa ini benar-benar dari nol atau memang sudah ada tulisan sebelumnya? Soalnya saya ini sudah lewat 21 hari belum tulisan saya. Tidak apa-apa, kita buka saja. Udah lewat berapa hari nih? Oke, langsung dijawab Coach. Ya, silakan Oke. Coach Fatwa. Ya, Coach Nurwati ya. Nirwati. Beliau nih, Nirwati ini salah satu peserta di Hafasa Academy Batch 1, Coach Lili. Ya. Ya, dan beliau juga menulis buku tentang coaching. Bagus sekali saya lihat ya. Sinopsisnya sudah saya baca dan covernya juga. Nah, terkait 21 hari memang tanpa desain sebenarnya awalnya ya. Karena saya waktu itu ada kepikiran buat nulis buku tanggal 3 Juni, tapi tanggal 21 Juni karena istri saya ulang tahun. Nah, saya ingin memberikan sesuatu hadiah yang berbeda nih kepada istri. Nah, jadi saya bilang ke mentor menulis saya juga gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa nih menyelesaikan tulisan ini. Nah, akhirnya kita diskusi dan berhasil mencetak dummy pertama buku ini tanggal 21 Juni, malam tanggal 21. Nah, secara bahannya ini kebetulan saya suka sharing nih di grup para coach gitu kan. Apa pengalaman saya setelah meng-coaching seseorang, hal-hal positifnya itu saya bagi. Bukan pada kisah si coachingnya ya, karena kita juga punya etika ya, bahwa permasalahan si coachingnya tidak kita expose. Tetapi pelajaran apa yang kita dapat dari situ, pada saat kita mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari dan kita bisa membantu seseorang, itu rasanya luar biasa. Nah, itu saya sering posting di grupnya para coach. Nah, pada saat saya membuat buku ini kan memang apa yang saya alami, pengalaman saya, seperti yang dibilang Coach Lili. Nah, udah. Sekarang zaman teknologi, nah apa yang ada di handphone saya kumpulin lagi tuh. Saya kumpulin, tinggal saya mappingin ya, mana yang menjadi bagian testimoni, mana yang menjadi pendapat, mana juga yang menguatkan terhadap pengalaman-pengalaman yang saya lakukan dalam dunia percoachingan gitu. Nah, ternyata itu hobi menulis, hobi sharing, karena niatnya tadi yang mungkin memberi inspirasi ke orang supaya tetap mau mengamalkan ilmu ini, akhirnya berbuah buku ini. Gitu Coach Nirwati. Subhanallah. Ya, jadi memang gitu ya Coach Nirwati atau siapapun, pertanyaan Coach Nirwati ini sangat memotivasi kita ya, bagaimana apakah memang dari awal belum ada. Nah, tadi kita dapat bagaimana di sini ada semangat yang kedua, memberikan penghargaan prestasi untuk pasangan. Nah, itu motivasi bagus tuh, ya. Ada sesuatu yang momen emas, kemudian bagaimana kita memberikan juga emasnya. Nah, dahsyat. Lalu yang ketiga, Coach Otto menyampaikan bahwa ada habit nih, ada habit ya. Habit ketika kita mendapatkan insight luar biasa dari apa yang kita lakukan, lalu kita catat. Kita catat itu ya. Kenapa? Kalau menurut Imam Syafi'i, catatan itu adalah satu hikmah. Hikmah ini adalah mutiara. Ketika kemudian mutiara ini kita simpan baik-baik satu masa, lalu tadi Coach Otto menyampaikan di mapping, ya, dipetakan lagi mana nih yang dipilih gitu ya, dan akhirnya itu yang membuat luar biasa ya. Ada orang bisa menulis karena banyak membaca. Tapi Coach Fatwa, dari apa yang disampaikan, Coach Fatwa banyak membantu orang, menginspirasi, jadi semangat, beliau catat, dan itu menjadi satu pengalaman berharga
menulis buku 21 hari menjadi mudah. Allahu Akbar. Ya, gitu ya. Coach Indrawati, silakan. Ada komentar lain? Coach Fatwa, kalau gitu sekalian bisa saya dimasukkan dalam grupnya juga biar ikuti perkembangan. Boleh. Coach Dirwati kan sudah ada di grup Hafasa dan alumni Hafasa Batch 1 ya. Nah, nanti saya akan sering berbagi di situ, jangan bosan ya. Nah, Coach Dirwati juga berbagi nanti. Siap. Luar biasa. Terima kasih Coach Indrawati ya. Silakan dari yang lain ya. Malaysia. Dari Silakan. saya ya, dari saya Ustaz. Siap, silakan Coach Salis. Coach Fatwa, masih monitor kah? Masih. Sambil menyimak Masih. Iya, jadi tantangan terberat apa yang dihadapi Coach Fatwa waktu menulis ini? Tantangannya, kemudian solusinya seperti apa? Apa cara mengatasi tantangan itu? Mungkin bisa di-share ke teman-teman ini. Silakan. Wah, dalam nih pertanyaannya ya. Ini sambil ayah saya tertidur di pundak saya nih. Wah, dahsyat, Oke. dahsyat. Silakan makan dulu. Oke, jadi tantangannya saya yakin semua orang mengalami ya. Kesibukan kita karena masih ada kesibukan lain ya. Bekerja iya, praktek coaching iya gitu. Nah, kesibukan itu terkadang membuat kita ntar aja kita menunda gitu. Nah, tapi yang membuat saya itu saya tuh merasa berlomba dengan waktu ya. Waktu itu maksudnya usia saya di dunia ini nggak pernah tahu sampai kapan. Jadi saya ingin cepat-cepat menyelesaikan buku ini, setidaknya sebelum saya meninggal itu saya punya karya satu gitu. Saya masih ingat dalam proses penyelesaian buku ini, saya sempat masuk rumah sakit, itu badan sudah meriang ya, dan nggak lama setelah coaching Coach Salis sebenarnya itu. Terus saya masuk rumah sakit, itu tulisan kan sudah banyak ya, sudah rapi. Nah, saya mau kasih ke mentor saya minta waktu 1 jam sebelum diantar ke rumah sakit itu saya selesaikan tulisannya, saya rapiin, kata istri saya ya, udahlah jangan terlalu dipaksakan gitu kan. Enggak, daripada saya jadi beban pikiran di rumah sakit, lebih baik saya selesaikan, karena itu juga membantu kesembuhan saya bilang gitu. Udah, alhamdulillah saya selesaikan. Padahal mikirnya ya, kalau sampai terjadi apa-apa sama saya di rumah sakit, setidaknya tidak terlalu susah untuk menerbitkan buku ini gitu. Nah, akhirnya saya selesaikan, saya kirim. Ya udah, saya benar-benar bed rest di rumah sakit kan, tidak ngurusin tulisan lagi. Dan selesai dari rumah sakit sudah draft final lah. Sudah final draft ya, dan tinggal cetak seperti itu. Jadi kalau pertanyaan Coach Salis tadi, untuk teman-teman yang menonton acara ini, pada saat teman-teman ingin membuat sebuah karya, ingatlah bahwa kita tidak pernah tahu kematian itu datang. Nah, kalau ini memang ingin menjadi suatu legacy atau warisan, ya jangan ditunda, segerakan aja. Itu, Coach Salis. Terima kasih. Luar biasa ya. Inspiratif sekali. Jadi Coach Fatwa, saya teringat dengan apa yang disampaikan salah satu guru saya, bahwa banyak orang tua yang sebenarnya punya pendidikan akhlak yang bagus ya, tapi kemudian ketika orang tua itu meninggal tidak ada kenangan yang terbaik. Lalu guru saya itu kemudian juga menulis tentang hal-hal kebaikan yang dia lakukan, dan ketika dia meninggal buku itu masih ada sampai sekarang. Masya Allah ya. Baik, silakan diberikan kesempatan kembali, dan ini ada informasi ternyata ada pre-order cetakan ketiga ya. Tanggal 28 Oktober sampai dengan 10 November, ini kesempatan buat yang ingin memiliki bukunya Coach Fatwa ya. Ini ada diskon ya, spesial. Ini maksudnya gimana nih? Harga 299 jadi 99. Begitu ya, Coach? Betul. Saya Waduh. jelaskan sedikit kali ya. Oke. Jadi pada saat buku ini diterbitkan, saya memang sudah membuat harganya 299.000. Nah, tapi pada saat perjalanannya kemarin ini terjual sudah lebih dari 100 buku ya. Di pertama itu di harga 165.000. Masya Allah. Kenapa 165.000? Ada sejarahnya. Saya yakin Coach Lili tahu nih kenapa 165. Jadi saya bergerak bukan ngitung HPP sebenarnya ya, harga pokok produksi. Tapi 165 itu identik dengan buku ini ya. 1 itu ihsan, 6 itu iman, 5 itu Islam. Jadi
ada rukun iman, rukun Islam, sama kita harus ihsan gitu ya, meyakini Allah lillahi ta'ala. Jadi ya udah dengan 165 ini insya Allah buku ini tersebar. Dan alhamdulillah hari ini sudah nyampe di Belanda sama di di Afghanistan satu. Nah, Masya Allah. terus untuk hari ini pre-order yang ketiga, saya ingin berbagi dengan teman-teman ya. Harganya saya diskon menjadi 99. Oh, dahsyat. Asmaul Husna. 99. Nah, itu juga. Jadi dasar saya menentukan harga itu agak out of the box ya. Jadi tidak memikirkan rugi untung sebenarnya. Jadi 99 akhirnya saya teringat Asmaul Husna. Jadi teman-teman yang menonton acara ini mau pesan boleh di kolom chat atau nanti telepon ke admin kita, itu mendapat harga spesial 99.000. Dahsyat ya. Kesempatan yang terbaik di YouTube boleh ditulis oleh adminnya ya. Harganya sampai tanggal sekian-sekian boleh dimunculkan juga di YouTube ya. Di Zoom nih kesempatan, silakan bisa langsung ya. Di nomor berapa? Mungkin di chat Zoom-nya boleh dimunculkan supaya yang hadir juga bisa menyimak ya, kira-kira nomornya berapa. Ini di tengah-tengah masa ya. Luar biasa, di detik 38 menit pada kesempatan kita sore hari ini ya, bagaimana buku Profesi Zaman Now ini tidak hanya menjawab tantangan hidup kita, tapi juga memberikan solusinya ya. Jadi tidak hanya menjawab tantangan, tapi memberikan solusi, itu yang penting ya. Oke, jadi itu yang silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Coach Fatwa. Ya. Mungkin bisa ada pilihan coach yang hard dengan yang softnya untuk dijual. Oh. Sekarang kan kalau mau bawa buku kan agak agak ribet gitu. Jadi tidak ada jual yang soft gitu. Karena beberapa teman udah jual yang soft juga. Jadi cenderung beli yang soft gitu. Kalau ada tawaran sih. Kalau ada tawaran, ya memang itu penting ya, memang plus minus. Ada yang suka ya dia cukup membaca, kemudian ada suka yang langsung pegang bukunya, dia tulis-tulis dia coret-coret, dia kasih tanda gitu ya. Memang dunia sekarang ada dua pilihan itu. Mungkin ada yang mau menjawab, Coach Fatsal langsung atau? Boleh, Coach. Jadi memang ini sudah dalam agenda ya. Karena saya merasakan saat buku ini harus dikirim ke Belanda sama ke Afghanistan, Masya Allah ya, ongkos kirimnya itu bisa 10 kali lipat dari harga bukunya gitu. Nah, jadi untuk yang di luar negeri, saya akhirnya kirim PDF-nya atau e-book-nya. Dan alhamdulillah dari Malaysia kemarin, karena saya kasih hadiah ya, ada satu event para coach, saya kasih 3 gratis, dan ada yang menawarkan untuk membuat model e-book-nya, akan diperbaiki lah ibaratnya gitu ya, biar lebih eye-catching lagi. Doakan saja bisa berjalan dengan baik, dan mungkin nanti akan sekaligus ditranslate ke dalam 3 bahasa ya, 2 bahasa. Jadi bahasa Inggris sama bahasa Malaysia. E-book-nya ya, jadi e-book-nya. Sehingga teman-teman Malaysia juga nanti akan lebih mudah Malaysia, memahami. Singapura. Ya, Malaysia, Singapura ya. Boleh yang juga Melayu, terima Melayu, sponsor ya. nanti kita ya, nanti e-book ini. Gitu. Dahsyat Terima kasih ya. sarannya, Coach Nirwati. Memang sudah dalam proses. Alhamdulillah. Langsung pre-order untuk yang PDF-nya. Iya. Mantap, siap. Catat tuh. Siap. Coach Juda sama Coach yang dari Malaysia, Coach. Ada Coach Laila, silahkan Coach Laila. Coach Laila ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya dari batch pertama coaching 3.0. Allah bagi kesempatan untuk saya join. Kemudian saya agak menghadkan diri saya bersama-sama dengan coach-coach yang lain. Tapi ada satu hari yang saya betul-betul teruja bila saya lihat Coach Fatwa mempelawa semua coach-coach untuk bersama-sama menulis buku. Jadi saya memberanikan diri untuk PM terus pada Coach Fatwa. Dan alhamdulillah hari ini Coach Fatwa juga beri saya peluang untuk bersama-sama berkolaborasi dengan semua coach-coach hebat yang ada. Alhamdulillah.
soalan saya hari ini ya Coach Fatwa, bagaimana kita untuk semasa kita menulis buku tu, macam mana kita nak membezakan penulisan kita adalah penulisan yang dikuasai oleh perasaan emosi dan juga ataupun fakta. Contohnya kadang-kadang bila kita menulis tu, ada kalanya kita dibelenggu oleh emosi kita pada keadaan itu, kan? Tapi sebenarnya kadang-kadang dia bercanggah dengan realiti yang sebenar. Macam mana coach membezakan? Sebab saya lihat kalau coach mampu untuk menulis 21 hari, betapa hebatnya coach boleh mengawal emosi, mengawal situasi, mengawal emosi, fokus. Itu saya rasa bukan satu perkara yang mudah. Macam mana itu Coach Fatwa? Boleh share dengan kita? Terima kasih. Terima kasih Coach Laila ya. Ini luar biasa pertanyaannya Coach Fatwa ya. Sesuatu yang kemudian antara emosi, membedakan emosi dan bagaimana mengendalikan situasi ya, tadi kondisi yang ada. 21 hari bukan hari yang sebentar ya. Artinya bukan hari yang kemudian mudah untuk dikendalikan. Nah ini yang penting kemudian kita ketahui dari Coach Fatwa ya, kira-kira apa yang bisa dilakukan supaya bisa membedakan hal itu. Coach Fatwa, silakan Coach. Terima kasih Coach Laila sudah join di program kita. Oke. Memang di sini kita perlunya seorang mentor ya. Ini juga kenapa saya menghadirkan Teh Mia menjadi mentor menulis buat teman-teman nanti yang ingin punya karya. Karena terus terang kita terkadang mengawal emosi ini juga naik turun. Tapi tipsnya saya adalah saya menulis itu biasanya jam 10 malam sampai jam 12 malam. Jadi saya selesaikan dulu tugas kantor, tugas coaching dan lain-lain. Nah baru tuh ide-ide itu keluar ya, bermunculan gitu ya. Nah kita tulis. Nah pada saat kita menentukan suatu target, nah itu penting menurut saya. Kenapa saya buat mentoring 21 hari? Dengan target 21 hari itu kita akhirnya membuat schedule, membuat step by step apa saja yang harus kita lakukan dalam proses penyelesaian satu buku. Misalnya 21 hari kita bagi 3 harian, berarti akan ada 7 part, ya kan? 7 kali 3, 21. Nah, di 3 hari pertama, itu proses kita mendefine atau menemukan sebuah judul. Apa? Ya, harus ada opsional-opsionalnya. Mungkin selama 3 hari itu akan ada 10 opsional judul. Nah, nanti dari judul itu kita akan coba ranking ya. Kita coba ranking mana yang paling cocok sesuai dengan diri kita sama market kita gitu. Nah, nanti di bagian 3 hari kedua itu kita bisa mulai membayangkan daftar isinya kita akan bercerita apa nih di buku ini. Nah, dalam hal mengawal emosi baik itu mood kita atau ide-ide, kita perlu teman ngobrol, kita perlu teman sharing atau diskusi. Nah, disitulah perlunya seorang mentor yang dia punya sisi lain ya. Dia punya another side yang bisa melihat, membantu kita untuk menyempurnakan buku ini. Dia yang bisa kasih masukan, dia bisa ngasih saran dari pengalaman dia membantu orang menerbitkan sebuah buku. Nah, itu membuat kita semangat lagi kan? Semangat lagi, oh iya ya ternyata ini bagus nih ditambahkan. Seperti halnya, saya tidak terpikir untuk memasukkan misalnya quotes, tidak terpikir memasukkan hadis di buku itu. Nah, tapi ternyata ada suatu hadis Rasulullah bahwa manusia itu ibarat barang tambang yang harus digali. Dan itu kan memang satu ilmu di coaching ya. Kita harus menggali mereka dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan saya senang sekali menemukan hadis itu gitu. Nah, jadi poinnya adalah tadi, bikin target, jangan takut untuk membuat target. Karena sesungguhnya hidup kita ini adalah menjalani target ya. Target sebelum mati. Nah, kita harus isi dengan apa dan lakukan yang terbaik gitu. Ya, dari Abu Hurairah ya, kemudian nasu akal ma'adin ya, potensi manusia ibarat barang tambang, luar biasa ya. Dan menarik juga di buku ini dijelaskan bagaimana 21 hari itu bisa dilaksanakan karena ada motivasi yang sebagai penguat juga ya. Bahwa kejadian manusia dimulai setelah proses 21 hari dalam rahim seorang ibu di mana jantung berdetak dan hidup. 21 hari proses metamorfosis lebah dari larva sampai menjadi lebah dewasa.
kepompong berpuasa selama 21 hari, ya, akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Induk ayam berpuasa dan mengerami telurnya selama 21 hari dan menetas. Ini yang hebatnya. Coach Fatwa memperhatikan juga induk ayam, ya. Iya, dan ternyata itu kita berproses. Kalau kita berhasil aktif selama mentoring 21 hari menulis, insya Allah itu akan lahir bukunya. Kenapa? Karena dalam 21 hari itu, di dalam kelas mentoring Hafazah, minimal teman-teman sudah punya cover buku, judul buku, sinopsis, daftar isi, dan ISBN. Nah, pada saat nama kita sudah terdaftar di ISBN, dan sudah pre-launching, orang sudah pesan buku kita meskipun belum lengkap isinya, itu kan akan menjadi api penyemangat, buku ini harus diselesaikan. Karena Masya orang sudah Allah. nunggu. Masya Allah. Nah, benar. seperti itu. Jadi Jadi saya dan langsung- tim cuma mendampingi 21 hari. Setelah Langsung 21 hari diterjunkan memang saja kembali. ya, didorong aja nih, Betul. ISN-nya udah ada. Seperti itu. Dahsyat ya. Coach Laila ya, mudah-mudahan terjawab ya. Jangan lupa dicatat, Coach. Ya, cantik. Tengok ada buku. Mantap. Allah, Iya. best. Silakan, masih ada waktu ya. Sekarang di Izin. jam saya Izin. 16.48. Coach Arif. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tertarik sekali memang. Dari dulu saya pingin banget jadi penulis. Bahkan dulu zamannya blog gitu ya. Zaman blog itu saya sempat buat blog, tapi ya itu tadi konsistensi masalahnya sebenarnya. Dari sisi judul yang misalnya tadi menulis buku dalam waktu 21 hari itu wow sekali sih, itu memang kena banget di saya. Makanya ini kalau emang ini bisa nih saya coba nih, itu saya pengen banget tuh 21. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya gini, Coach Fatwa. Saya pernah baca artikel, kita tuh kan kelemahannya budaya membaca kita tuh rendah gitu ya. Budaya membaca rendah, kemudian apalagi kayak saya nih, saya nggak pernah tuh, jarang tuh sharing-sharing tadi yang kayak Coach Fatwa bilang atau sampaikan, bahan-bahan menulisnya tuh dari sana gitu. Nah, kondisi kayak saya misalnya kurang baca kurang, sharing kurang, apakah ini sangat mempengaruhi kita untuk menulis buku, itu baik dari sisi konten gitu ya, maupun nanti dari sisi kuantitas gitu. Semakin banyak kita menulis kan mungkin bisa jadi banyak buku gitu nanti yang akan bisa kita produksi. Itu kira-kira mohon sharingnya, Coach. Ya, baik, terima kasih Coach Arif ya. Coach Arif kemudian gimana, karena menulis itu kalau banyak membaca, tadi Coach Fatwa sharing-sharing ya, sehingga ada eksperimen yang bisa jadi tulisan gitu ya. Jadi fokus tadi pada sisi kelemahannya. Di buku ini sebenarnya kalau saya lihat bagaimana kemudian kita bisa menggali sisi positifnya ya, kelebihannya, yang itu diajak sama Coach Fatwa. Tapi kita langsung saja dengar ya dari Coach Fatwanya. Bagaimana caranya, Coach? Silakan, Coach. Ya, terima kasih Mas Arif Wahyu ya. Sebenarnya kalau dibilang membaca, sejak saya mungkin 5 tahun terakhir ya, sejak saya dipindahkan ke head office tempat saya bekerja, rasanya waktu membaca itu sudah jarang. Tetapi kejawab. saya diuntungkan, iya, tapi saya diuntungkan dengan tadi, saya senang berbagi, sharing. Nah, ternyata itu bisa menjadi bahan. Nah, disitulah pada saat menulis buku ini saya merasakan kembali, wah, saya kurang sekali literasi saya ya, saya harus membaca nih. Makanya di kelas Hafazah Academy itu, sebelum mulai hari pertama aja biasanya kita sudah pancing nih pesertanya, silahkan foto 8 buku yang akan menjadi referensi Anda. Karena orang Indonesia itu seringnya beli buku, bukan baca buku, senangnya. Ya, senang beli buku tapi belum tentu senang baca. Betul. Bukan Indonesia, Dan itu bukan sangat Indonesia diuntungkan aja bagi katanya, kita yang Malaysia, mau Singapura juga katanya itu punya barusan buku ya. iya. Oh gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa. Seperti tadi juga dibilang Coach Lily kan, membeli buku itu tidak mesti juga harus dituntaskan semua kan. Mungkin kita ambil bagian-bagian yang hari ini merasa penting bagi kita gitu ya, yang bermanfaat. Walaupun nanti akhirnya seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan selesai juga membacanya. Jadi tips saya adalah, kalau memang keinginan untuk menulis itu sudah kuat, atau ingin lahir sebuah karya lewat tulisan, memang temukan dulu why-nya kenapa. Kenapa Mas Arif harus punya buku. Nah, karena mau Mas Arif saat ini jarang membaca atau tidak terlalu sering sharing, tapi saat why-nya kenapa Mas Arif harus punya buku, itu akan memaksa Mas Arif untuk tadi mencari bahan untuk bukunya, ya kan? Membaca. Sekarang banyak kan nyari di Google,
baca buku, tanya teman, atau di komunitas hafasan nanti bisa tuh nanya, ada yang punya buku ini nggak gitu kan? Karena kan tadi di foto ya 8 buku, kita bisa saling pinjam juga. Saya tertarik buku baca Coach Nano tuh, Atomic Habit. Di situ ternyata dikupas 21 hari itu, ya. Walaupun saya belum sempat ya ngambil bukunya Coach Nano ya, pulang dari sini nanti saya ambil. Tapi saya akan baca itu. Ya itu tadi ya tipsnya Coach Riri ya. Jadi temukan dulu why-nya, kenapa Mas Arif Wahyu merasa penting punya buku, dan alasan itulah yang mendorong Mas Arif tadi mengatasi kendala tadi. Yang tidak suka baca jadi akhirnya baca, yang tidak suka sharing mungkin akhirnya belajar dari sharing orang lain juga. Bisa juga seperti itu. Terima kasih. Ya, why-nya Coach Fatwa hadir dalam 21 hari bisa menulis tadi. Yang pertama ingin memberikan manfaat. Yang kedua ingin memberikan hadiah Legacy buat istrinya, ya. Jadi itu yang diantaranya akhirnya termotivasi. Nah, coba temukan, ya itu bagus banget, ya. Pernyataan, masukan, tambahan dari Coach Fatwa buat Pak Arif ya. Pak Arif ya, mudah-mudahan terjawab ya. Ayo semangat, bismillah, insyaallah. Insyaallah. Sebenarnya ada satu rahasia yang ingin saya sampaikan, yang saya temukan dari Coach Fatwa. Pak Arif mau dengar nggak? Apa tuh, Coach? Yang saya lihat dari Coach Fatwa. Jadi ketika Coach Fatwa membantu dengan meng-coaching, menolong orang dan sebagainya, urusan Coach Fatwa akan ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah membaca kurang, pengalaman kurang. Cobalah banyak menolong orang, keinginan Mas Arif insya Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat itu. Amin, Masya Allah. Insya Allah. Ya, terima kasih, Coach. Oke, 7 menit terakhir ya dari saya menggali buku, membedah buku Profesi Zaman Now ini luar biasa ya. Sekali lagi tidak hanya menjawab menjadi seorang coach, tapi juga bagaimana pengalaman Coach Fatwa menulis ini juga menjadi satu energi tersendiri ya. Metode-metodenya, kemudian daya tarik dari buku ini ya. Dan yang saya sampaikan tadi bahwa buku ini lahir karena dari sisi pengalaman, sehingga ruhnya itu tidak hanya memudahkan pencapaian 21 hari, tapi juga isinya memberikan pengaruh buat yang membacanya. Wallahu a'lam ya. Sekali lagi, bagi yang ingin memiliki bukunya secara langsung, ada kesempatan dari harga 299 sampai tanggal 10 November, ya catat sampai tanggal 10 November cukup 99.000 saja, ya Masya Allah. Ini pertolongan Allah luar biasa, dan tadi kabar gembira, insya Allah akan dibuat juga e-booknya tidak hanya berbahasa Indonesia, tapi juga bahasa Inggris dan bahasa Melayu tentunya untuk saudara-saudara kita yang di Malaysia dan juga di Singapura ya, dan khususnya bagi yang belum mahir di bahasa Inggrisnya, insya Allah. Itu kabar gembira luar biasa ya dari Hafasa Academy ya, yang bersama dengan kita. Dan mungkin sebelum ditutup di sini ada Ibu Mia ya. Tadi disebut-sebut sama Coach Fatwa. Mungkin Bu Mia bisa memberikan motivasi untuk kita pada kesempatan sore hari ini. Silakan. Oke, terima kasih Pak. Saya Lili Humedi. Iya, Pak Humedi. Saya soalnya mau membahas ada pintarnya nih gitu ya. Ya jadi saya memotivasi sahabat semua bahwa nulis buku itu penting. Jangan sampai foto kita itu adanya justru pada saat nanti di surat Yasin. Jadi selama kita masih hidup, sempatkan waktu gitu, minimal kalau versinya Coach Fatwa 21 hari ke depan gitu. Sebenarnya kan yang memotivasi kita untuk nggak nulis buku biasanya mood ya. Dan mood itu biasanya jadi kambing hitam. Jadi pastikan apapun kesibukan kita, sempatkan waktu gitu, minimal dalam waktu 2020 tinggal sebentar lagi, nggak terasa sekarang bulan Oktober, bulan depan November, nggak tahu udah ganti tahun lagi nih gitu. Sempatkan waktu. Kebetulan besok nih kita ada mentoring menulis 21 hari mulai 1 November sampai 21 November. Pastikan kalau sahabat yang belum daftar tinggal hubungin Coach Fatwa. Di sini juga ada Coach Hari. Begitu dari saya closingnya, jadi langsung jualan. Ya, cakep lah. Baik, terima kasih Coach Mia ya, Masya Allah. Dan iya, saya juga termotivasi nih kayaknya harus gabung juga ya untuk ikutan 21 hari ya. Betul. Nggak susah kok. Kalau sebenarnya motivasi pertama nulis itu yang penting kompornya dulu. Iya,
Siap, insyaallah. Dan ada apa namanya, anak jamaah saya juga hobinya menulis. Nah, kalau dikumpulkan masuk ke komunitas ini kayaknya luar biasa. Dia bisa melejit potensinya ya. Betul, Nah, betul. insya Allah coba saya kabarin dan mohon informasinya nanti kirim ke WA saya, Coach Fatwa ya. Saya akan kirim ke saudara-saudara atau jamaah saya yang lain. Mudah-mudahan bisa bergabung untuk memberikan terbaik yang bermanfaat lewat tulisan-tulisan penuh hikmah, tulisan positif dan yang membangkitkan. Dari saya itu yang bisa saya sampaikan sekali lagi ya. Dari Coach Salis ada yang sampaikan terakhir sebelum kita tutup nanti dengan bersama-sama mohon kepada Allah. Oke, terima kasih Coach Lili, Ustadz Lili yang sudah dengan baik sekali tadi mengupas buku atau membedah buku Coach Fatwa, sahabat kita, dan juga memfasilitasi ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi banyak dari teman-teman peserta, dan ini juga ada live streaming di YouTube, jadi mungkin nanti yang tidak sempat mengikuti dari awal nanti bisa ditonton di YouTube. Kami dari Hafasa, di sini ada Hari Kuswanto, Fatwa, dan Salis. Ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih sekali lagi Ustaz Lili atas panduan, atas kesempatan pada hari ini. Sekian dari saya. Sukses selalu, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita akhiri sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Hayy ya Qayyum bi rahmatika nastaghits ya Hannan ya Mannan ya Dzal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kami mohon darimu ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami ya Allah. Jika kami ingin berbuat manfaat, belum mampu kami lakukan karena dosa dan kesalahan kami ya Allah. Allah gugurkan dosa dan kesalahan kami ya Allah. Mudahkan kami untuk menjadi hamba-hambamu yang memberikan manfaat kepada mereka yang membutuhkan ya Allah. Allahumma yassir ala murina wa hasil maqasidana. Wahai Allah, mudahkan urusan kami ya Allah, dan sampaikan kami pada maksud kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan silaturahim kita jumpa pada sore hari ini, bedah buku Profesi Zaman Now. Allah menyukai apa yang kita lakukan, Allah memudahkan urusan kita, Allah menyampaikan maksud baik kita. Semoga Allah selalu mendampingi kita dan semoga Allah selalu menjadi tujuan dalam amal-amal kita. Saya Lili Kumedi undur diri, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan. Sampai jumpa lain kesempatan dengan keadaan iman Islam yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita foto dulu, Ustaz. Kalau gitu buka layarnya ya, videonya kita buka. Baik. Untuk silakan. Pak Arif, Pak Akbar, Bu Nirwati, Dr. Nuraini, Pak Ahmad Basyari. Oke, 1, 2, 3. Cis. Oke, Coach Fatwa. 1, 2, 3. Cis. Ini baru. Bu Nirwatinya baru keluar, ulangi lagi. Oke, saya ulangi. 1, 2. Pakai kerudung. Iya. 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Apa menongol. Selatan tadi foto bersamanya telat. Iya, sorry, lagi packing, mau balik. Oh, udah mau balik lagi. Ya, foto sekarang ya, Coach. 1, 2, 3. Salam. Foto lagi. Terima kasih, Teh Mia. Foto Mas Akbar. Di jalan. Teh Mia, terima kasih. 1, 2. Ya, terima kasih semua. Tehnya. Coach Salis, keren Coach Salis. Coach Leila. Yo, semuanya ya. Assalamualaikum, Coach Salis. Hati-hati.